Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, siswa-siswi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang di video tutorial teknologi layanan jaringan. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas terkait konfigurasi server switch berbasis PBX. Oke adik-adik, ini adalah peta konsep video pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang server switch berbasis PBX. Oke, ini berada pada video ketiga, akan dilihat peta konsepnya. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran praktikum ini, siswa-siswi diharapkan mampu menjelaskan konsep VoIP serta fungsi server PBX dalam sistem komunikasi jaringan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perangkat jaringan yang digunakan dalam layanan VoIP, serta yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi dasar layanan telepon dan IP phone sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan simulasi dan pengujian panggilan atau call antara IP phone-nya. Oke, selanjutnya kita masuk di penjelasan atau pembahasan konsepnya. Nah, silakan dilihat pembahasan konsepnya adik-adik terkait konfigurasi server switch berbasis PBX. Nah, melalui topologi jaringan VoIP ini yang terdiri dari server, router, switch, dan IP phone, kita harus tahu server itu berperan sebagai pusat pengelola komunikasi yang mengatur koneksi dan alur panggilan antar VoIP. Ini adalah penjelasan konsep singkat terkait video yang kita akan bahas. Kemudian adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang perlu kita persiapkan, yaitu di sini terdiri dari tiga, yaitu router, switch, dan IP phone, dan masing-masing silakan dilihat jumlahnya, dan ini di samping adalah gambar topologinya. Oke, ini adalah perangkat lunak yang kita akan gunakan. Yang pertama yaitu sistem operasi berbasis Windows. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Konfigurasi server PBX di Cisco Packet Tracer dengan menyiapkan software atau aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kita akan jalankan. Nah, ini adalah tampilannya, silahkan dilihat adik-adik. Kemudian kita akan menambahkan perangkat berikut ke area kerja, yaitu router tipenya 2811, switch 295024, dan 3 IP phone. IP phone-nya. Oke. Kita tambahkan terlebih dahulu router. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan switch. Oke. Kita akan menambahkan switch prosedur 95024. Kemudian kita akan menambahkan IP phone-nya. Oke. IP phone 0, 1, dan 2. Jadi di sini ada 3, kita akan menambahkan. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan perangkatnya menggunakan kabel strike untuk menghubungkan router ke switch ke IP phone. Oke, silakan diperhatikan video tutorialnya. Kita hubungkan menggunakan kabel strike dari router fast ethernet 0/0 ke switch fast ethernet 0/1. Oke, setelah itu kita hubungkan dari switch ke IP phone 0-nya. Nah, di sini kita klik switch. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan switch 0 ke IP phone 1-nya juga. Lalu sama seperti tadi, switch ke IP phone 2. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi IP pada routernya. Nah, di sini saya beri keteringan dulu, kita hidupkan
IP phone-nya kita klik, lalu kita tarik adapternya yang di bawah ke atas. Oke, kita kembali sama seperti IP phone 0 tadi, kita hidupkan adapternya juga. Oke, kemudian kita klik IP phone 2, lalu kita tarik adapternya. Oke, setelah itu kita akan konfigurasi IP pada routernya. Kita masuk ke command line router dan jalankan perintah berikut. Nah, ini yang saya blok, ini adalah perintahnya. Oke, kita masuk di, sebelum itu saya kasih keterangan dulu IP-nya, yaitu 192.168.1.2/24. Oke, kemudian kita masukkan perintah no, lalu enable conf terminal interface pas Ethernet 0/0. Ini untuk menghidupkan router ke switch. Nah, ini kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0. kemudian kita kembali. Oke, ini sudah hidup. Kemudian selanjutnya kita masih ke router 0-nya. Oke, kita kembali. Kemudian setelah itu kita akan konfigurasi DHCP dan telepon servisnya. Tetap di command line router kita ketikkan perintah. Oke, kita masuk, lalu kita akan masukkan perintah enable, lalu conf terminal. Kemudian IP DHCP full voice lab. Oke, kita enter. Setelah itu kita masukkan networknya 192.168.1.2, subnet masknya sama 255.255.250. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan perintah defaulternya. Nah, ini perintahnya saya sudah tuliskan biar adik-adik lebih mudah melihatnya dan mengikutinya. Oke, kita masukkan lagi perintah telepon service. Oke, kemudian max garis mendatar DN5, kemudian max garis mendatar iPhone 5. Oke, selanjutnya kita masukkan IP source address-nya, yaitu IP yang di server tadi di router. Oke, kemudian kita masukkan perintah auto assign dari 4 ke 6, 4 to 6, dan kita masukkan lagi dari 1 to 5. Oke, ini kita akan mengaktifkan DHCP-nya dan VoIP teleponnya pada router. Kemudian langkah selanjutnya itu kita setting nomor ekstensi teleponnya. Oke, masih di jeli routernya, kita masukkan perintahnya di router. Ini perintahnya yang saya blok. Kita masukkan perintah iPhone DN1. Oke, kita enter, lalu kita masukkan nomornya, yaitu 1001112. saya ulangi 112. Oke, setelah itu selanjutnya yaitu kita enter, lalu kita masukkan untuk iPhone 2 nya juga. Oke, di sini ujungnya 3. Nah, kita exit, lalu kita masuk lagi ke iPhone DN3 nya. Kita enter, lalu kita masuk ke nomornya, yaitu ujungnya 4. Kemudian kita exit. Nah, ini tujuannya untuk menetapkan nomor VoIP pada IP phone-nya. Di sini saya sudah beri keterangan.
Kemudian teman-teman, kita klik switch, lalu kita di sini akan memasukkan perintah ini sebagai berikut. Lalu kita klik switch, kita ke tab Sally dulu. Nah, ini kita akan masukkan perintah enable seperti biasa conf terminal. Lalu kita masukkan interface ranknya dari fase Ethernet 0 /1 sampai 24. Oke, 1 sampai 24. Kemudian switch, kita masukkan perintah switch mode akses, lalu kita enter. Kita masukkan kembali perintah switch voice 91, lalu kita exit. Oke. Nah, ini untuk memastikan VoIP berada di pilihan yang benar. Nah, kemudian kita akan melihat hasilnya. Yang pertama yaitu router memberikan alamat IP lewat DHCP. Kemudian yang kedua, IP phone-nya mendapatkan IP dan nomor ekstensi, dan teleponnya dapat saling kill antara IP phone di jaringan yang sama. Oke, selanjutnya kita uji coba. Oke, kita masuk di GUI. Nah, ini sudah masuk nomornya. Lalu kita masuk di IP phone 1, kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya IP phone 2. Nah, ini sudah masuk. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan saya beri keterangan dulu menguji telepon IP phone 0. Kita coba ke IP phone 2, kita coba panggil. Oke, silahkan dilihat. Nah, kita coba masuk 110.0.111.1. Oke, saya lihat dulu IP-nya ke phone 2, yaitu ujungnya 2. Oke, kita masukkan 2. Oke, kita coba panggil. Nah, ini sudah berdering. Lalu kita coba lihat ke IP phone 2. Nah, ini sudah berkedip, berarti tandanya sudah berhasil dan ini sudah terkoneksi. Oke, sekarang kita masuk di refleksi hasil praktikum. Nah, silakan dilihat. Pada hasil praktikum ini menunjukkan layanan VoIP berbasis SIP pada server SOSWITCH berbasis PBX ini berjalan dan baik. Tapi ini kita gunakan untuk meninjau kembali keterkaitan langkah konfigurasi serta mengidentifikasi kendala selama praktikum. Nah, silakan dilihat pada hasil pengujiannya adalah gambarnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, adik-adik silakan dilihat. Ini adalah latihan soal praktikumnya atau evaluasinya untuk mengetahui pemahaman adik-adik terhadap video pembelajaran ini. Nah, silakan dilihat, terdiri 4 poin dan silakan dikerjakan. Oke, kita masuk di capaian pembelajarannya. Adik-adik setelah menyelesaikan evaluasinya dinyatakan mencapai kompetensi pembelajaran jika dapat menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep VoIP dan fungsi PBX secara tepat dan sistematis. Kemudian yang kedua, mampu melakukan konfigurasi dasar server PBX dan IP phone sesuai langkah-langkah kerja. Yang ketiga, adik-adik mampu melakukan simulasi dan pengujian panggilan antara IP phone dengan hasil yang benar. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran praktikum simulasi server SOSWITCH berbasis PBX di Cisco Packet Tracer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, tetap jaya dalam tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.